Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Apakah hadir semua hari ini? Hadir Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah terpuji. Ada apa saja ya? Hormat dan patuh, Bu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hormat dan patuh. Dan sekarang kita pun akan belajar tentang akhlak terpuji juga, yaitu akhlak terpuji 2, tentang tabah dan sabar. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran dari akhlak terpuji 2 ini, yang mana kalian dapat mengetahui pengertian dari sikap tabah dan sabar, dan kemudian memberikan contoh dari sikap sabar dan tabah, serta kalian dapat mengetahui ciri-ciri dari orang yang sabar dan tabah. Mengenai materi tabah dan sabar ini, Bu Hani akan memberikan video tentang seseorang yang hatinya sangat tabah dan sabar. Kita lihat dulu ya video berikut. Kali ini kami akan membagikan kisah tentang seorang muslimah yang bernama Siti Masyitoh. Wanita mulia yang makamnya harum semerbak karena memegang teguh kebenaran dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang sangat memberikan inspirasi bagi kehidupan. Bagaimana keteguhan dan keyakinannya menjadikan ia wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang hidup pada zaman Fir'aun dan sekaligus menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Fir'aun adalah si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun ternyata di sekitar Fir'aun ada beberapa orang-orang terdekat yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun sendiri, Siti Masyitoh, yaitu orang yang mengurus anak-anak Fir'aun, dan seorang lagi bernama Hazakil. Dia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan ke sungai. Di istana, Hazakil yang menjadi orang kepercayaan Fir'aun menikah dengan Siti Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara dirinya dengan Fir'aun. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap Hazakil membuat Fir'aun curiga. Atas sikap Hazakil tersebut, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati pula. Hal itu tidak membuat Hazakil takut. Dia tetap yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimaninya. Suami Siti Masyitoh ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tangannya yang terikat di pohon kurma dan tubuhnya dipenuhi oleh tusukan anak panah. Sungguh keadaan yang sangat mengenaskan. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya yang kini sudah tidak bernyawa. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berkeluh kesah kepada istri dari Fir'aun, yaitu Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya tetap sabar. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembunyikannya dari suaminya. Sepeninggal suaminya, Masyitoh tetap menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Namun ada kejadian sepele yang berdampak sangat besar. Saat Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir tersebut terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut, lalu bertanya, "Ayahku?" Masyitoh pun menjawab, "Bukan, dia adalah Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah." Jawaban Masyitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan mengancam akan melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada ayahnya, Fir'aun. Masyitoh tidak takut, karena dia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan dari anaknya membuat Fir'aun murka. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Masyitoh ke hadapannya.
Masyitah datang dengan keadaan tenang. Tidak ada secuil pun rasa takut di hatinya, karena dia yakin Allah selalu menyertainya. Dengan amarah yang semakin meledak, Fir'aun bertanya tentang kebenaran Masyitah memeluk agama yang dibawa Musa, sesuai apa yang diceritakan oleh anaknya. Masyitah pun dengan mantap membenarkan tuduhan itu. Sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Masyitah, Fir'aun pun mengancam akan membunuh Masyitah sekeluarga. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Begitulah yang Masyitah ucapkan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan kepada para pengawal untuk menyiapkan air mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitah beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke air mendidih, Masyitah diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan anak-anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masyitah tetap tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun. Pendirian Masyitah semakin mempermalukan Fir'aun. Ia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk segera melempar Masyitah bersama anak-anaknya ke dalam wadah yang telah berisi air mendidih tersebut. Kemudian prajurit mengambil salah satu anak Masyitah dan menceburkannya ke dalam kuali yang sangat panas itu. Air mata Masyitah pun mengalir melihat anaknya yang kepanasan di kuali. Tak lama, anaknya itu pun akhirnya mati syahid di dalam kuali. Sedangkan Fir'aun masih terus membujuk Masyitah agar berpikir ulang. Tapi pendirian Masyitah pun tidak tergoyahkan untuk menjaga imannya sampai mati. Belum kering rasanya air mata Siti Masyitah setelah melihat kematian anak pertamanya di dalam kuali. Dia kembali dihadapkan untuk menyaksikan kejadian yang mengiris hati seorang ibu. Anak keduanya harus meregang nyawanya juga di kuali. Fir'aun pun kembali menawarkan hal yang sama. Dalam kegalauan itu, dia merasa iba dengan anaknya yang tinggal satu yang masih disusuinya. Siti Masyitah pun mulai memikirkan ucapan Fir'aun sambil menahan tangis. Tapi sebelum mengambil keputusan dan masih berpikir, tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih bayi mengingatkan ibunya. Dan berkatalah anak Siti Masyitah yang masih bayi itu, "Sabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih membuat keraguan Masyitah hilang. Keteguhan imannya kian meningkat. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Sebelum masuk ke dalam kuali, Siti Masyitah memiliki satu permintaan untuk Fir'aun agar mengumpulkan tulangnya dan tulang anak-anaknya dalam satu kafan. Kemudian baru dikuburkan. Fir'aun pun menyanggupi permintaan Siti Masyitah. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyitah membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masyitah dan bayinya terjun ke air mendidih. Ajaib! Begitu air mendidih itu menggerus raga orang-orang istiqomah, terciumlah wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Ketika Siti Masyitah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada kuali itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Siti Masyitah ini. Di antaranya adalah tentang keyakinannya akan janji Allah adalah benar adanya. Juga tentang keteguhannya memegang keimanan walaupun dihadapkan pada bahaya yang merenggut nyawanya dan keluarganya. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak yang ibu cintai, begitu sangat menyentuhnya kisah Siti Masyitah tersebut. Begitu dahsyat sekali cobaan yang dialami oleh Siti Masyitah. Nah, bagaimana yang akan kita rasakan ketika kita sendiri yang mengalami peristiwa itu? Sangat sedih sekali, Bu. Aku juga sampai mau menangis melihat video tadi. Iya, pasti sangat sedih sekali. Tetapi apa yang dilakukan Siti Masyitah ketika mengalami peristiwa tersebut, yaitu dengan tabah dan bersabar. Anak-anak,
Sudah sepatutnya ketika kita mengalami suatu cobaan, sikap kita yaitu tabah dan bersabar. Bersabar bukan berarti kita hanya diam saja, tetapi dengan kita berikhtiar. Nah, anak-anak, salah satu ciri orang yang bersabar adalah tidak suka mengeluh dan marah-marah. Sesungguhnya Allah memberikan kita cobaan semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita bisa melewatinya. Allah tidak akan memberikan suatu cobaan kecuali Dia bisa menghadapinya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Tabah itu sendiri mempunyai arti bahwa mampu bertahan menghadapi suatu kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya selalu tenang dalam menghadapi kondisi apapun, khususnya ketika mengalami kesulitan atau musibah. Seperti yang kita lihat dalam cerita Siti Masito tadi. Beliau sangat tabah dalam menghadapi suatu hal yang sangat menyedihkan sekalipun. Karena beliau tahu bahwa suatu hal yang terjadi dalam dunia sejatinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan bersabar. Sabar pun merupakan suatu sikap bertahan ketika kita menemukan suatu godaan. Nah, perbedaannya itu. Kalau tabah menghadapi suatu kondisi yang tidak disenangi, sedangkan untuk bersabar menghadapi suatu dalam godaan. Nah, contohnya ketika kita pergi ke pasar, kita melihat tas yang sangat bagus dan kita ingin membelinya. Padahal tas kita masih bagus dan layak untuk dipakai. Lalu kita menahan dan untuk tidak membelinya. Nah, itulah yang dinamakan sabar. Nah, anak-anak, sabar itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sabar dalam menunaikan ibadah, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi suatu musibah, seperti dalam cerita Siti Masito tadi. Nah, anak-anakku, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita Siti Masito tersebut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Paham semuanya? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah menyimak video tentang Siti Masito. Coba kalian ceritakan kembali dengan singkat, dengan bahasamu sendiri, cerita dari Siti Masito tersebut. Bisa dimengerti untuk tugasnya? Sudah mengerti, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, kita bacakan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.